Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Rabu tanggal 4 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Saleha dan Reza tampak tertawa bersama di teras rumahnya. Mereka sedang asyik bermain berdua. Kebahagiaan itu seketika berubah ketika sebuah mobil berhenti di depan pagar. Aryo turun dengan langkah mantap, membawa senyuman yang penuh kepalsuan. Dia berbahasa basi sebentar, mengucap salam dengan nada yang terlalu dibuat-buat. Lalu dengan tenang namun menusuk, ia menyodorkan amplop coklat ke tangan Saleha. Dalam amplop itu, ada surat gugatan hak asuh anak yang menyatakan bahwa Reza akan jatuh ke tangan Aryo. Membaca surat itu, Saleha merasakan darahnya berdesir. Tangannya gemetar, namun ia menutupinya dengan tatapan yang tegas. Dengan suara penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah membiarkan siapapun termasuk Aryo mengambil Reza darinya. Aryo hanya tersenyum tipis, lalu pergi dengan langkah santai, meninggalkan Saleha yang masih memegangi surat itu. Setelah Aryo menghilang dari pandangan, Saleha segera menarik tangan Reza masuk ke dalam rumah. Ia memeluk Reza erat seolah ingin memastikan anak itu tetap berada dalam dekapannya. Beberapa saat kemudian, Saleha menyerahkan surat itu kepada Nando. Hati Saleha terasa penuh kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana jika Reza benar-benar harus hidup bersama Aryo, sosok yang bahkan tak pernah peduli dengan anak kandungnya? Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Nando yang melihat istrinya begitu terpukul, segera merengkuhnya dalam pelukan hangat. Dengan lembut, Nando berjanji bahwa mereka akan melakukan segalanya untuk mempertahankan Reza. Ia meyakinkan Saleha bahwa mereka tidak akan pernah kehilangan anak mereka dan semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata itu sedikit menguatkan hati Saleha, meski kekhawatiran masih menyelimuti benaknya. Di sebuah ruangan yang tertata mewah, Aryo duduk bersama Dita dan Bu Siska, membahas strategi untuk memenangkan gugatan hak asuh Reza. Suasana di ruangan itu penuh dengan keseriusan. Dita dengan nada provokatif memberikan saran yang licik dan cenderung merugikan pihak Saleha dan Nando. Ia menyarankan langkah-langkah manipulatif untuk memperkuat posisi Aryo di pengadilan. Mendengar rencana itu, Aryo mengangguk paham. Senyuman puas tersirat di wajahnya, menunjukkan bahwa ia telah memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya demi merebut hak asuh Reza. Sementara itu, di kamar yang sunyi, Saleha kembali larut dalam kesedihan. Ia memeluk erat sebuah figura foto Reza, air matanya mengalir tanpa henti. Foto itu seolah menjadi pengingat betapa berharganya Reza dalam hidupnya. Ketika Nando masuk dan melihat istrinya dalam keadaan rapuh, hatinya serasa teriris. Saleha dengan suara bergetar menyatakan bahwa meskipun tidak ada setetes darah yang menghubungkan mereka, Reza tetaplah anaknya. Mendengar kata-kata itu, Nando mengangguk perlahan. Ia mengerti dan menghormati cinta Saleha kepada Reza. Tanpa berkata banyak, Nando membiarkan Saleha menyandarkan tubuhnya kepadanya, memberi ruang bagi kesedihannya untuk perlahan mereda. Di ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan dokumen, Pak Rahmat duduk dengan wajah tegas di balik meja. Di hadapannya, Bu Siska berdiri dengan ekspresi penuh tanda tanya. Pak Rahmat menyerahkan sebuah amplop yang berisi surat gugatan cerai. Dengan nada tegas, ia menambahkan pesan agar Bu Siska berhenti mengganggu kehidupan Saleha dan Nando. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang, seolah-olah udara pun terasa berat oleh keheningan yang menyakitkan. Pak Rahmat memandang lurus ke arah Bu Siska, berharap wanita itu memahami keseriusan ucapannya. Namun reaksi Bu Siska jauh dari yang diharapkan. Wajahnya berubah merah padam, dan dengan penuh amarah, ia meraih surat itu. Ia menolak permintaan Pak Rahmat mentah-mentah, mengungkapkan bahwa jika seluruh harta diserahkan kepadanya pun, ia tetap tak akan mundur untuk mengganggu kehidupan Saleha dan seluruh keluarganya hingga mereka semua menderita.
Dengan penuh emosi, Bu Siska merobek surat itu menjadi serpihan kecil di depan mata Pak Rahmat. Kepingan-kepingan kertas itu melayang-layang di udara sebelum jatuh bertebaran di lantai, menjadi simbol kemarahannya yang tak terkendali. Pak Rahmat hanya terdiam, menyadari bahwa ketegasan yang ia tunjukkan belum mampu meredam dendam yang membara di hati wanita itu. Di sebuah taman yang sepi, Bara duduk bersama Saras, membicarakan hal serius. Bara menjelaskan tentang gugatan hak asuh Reza yang diajukan Aryo terhadap Saleha. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Bara meminta Saras untuk membantu Saleha dan Nando. Ia tahu bagi mereka Reza bukan sekedar anak asuh, tetapi sudah seperti darah dagingnya sendiri. Suara Bara terdengar tegas, menunjukkan betapa pentingnya hal ini baginya. Sementara itu, Saras mendengarkan dengan seksama. Wajahnya mencerminkan keprihatinan yang mendalam sekaligus kemarahan terhadap suaminya. Saras merasa hatinya terguncang. Dengan suara penuh tekad, ia berjanji kepada Bara bahwa ia akan mencari cara agar hak asuh Reza tidak jatuh ke tangan Aryo. Saras berkomitmen untuk memberikan informasi apapun yang ia ketahui tentang rencana suaminya. Janji itu membuat Bara merasa lega. Ia sangat berterima kasih karena Saras bersedia membantu. Meskipun situasi ini berat, ada sedikit harapan yang muncul berkat dukungan Saras. Setelah pertemuan itu, Saras pulang dengan perasaan berkecamuk. Ia segera menuju kamar, membuka pintu dengan gerakan cepat dan penuh emosi. Tanpa basa-basi, ia menegur Aryo, mengatakan bahwa suaminya tidak bisa semena-mena menggugat hak asuh Reza dari Saleha. Aryo yang sedang duduk terkejut dengan kedatangan Saras yang datang secara tiba-tiba. Wajahnya berubah masam, keningnya berkerut saat ia meminta Saras untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Namun ketegasan Saras tak goyah. Ia berdiri tegak di sana, menunjukkan bahwa ia tidak akan tinggal diam menghadapi tindakan Aryo. Sementara itu di ruang kantor yang tertutup, suasana tegang menyelimuti perdebatan sengit antara Nando dan Aryo. Nando dengan wajah penuh amarah mempertanyakan tindakan Aryo yang dianggapnya semena-mena. Baginya Reza adalah anak yang sudah lama ia dan Saleha cintai, seperti darah dagingnya sendiri, dan tindakan Aryo sangatlah tidak beralasan. Aryo dengan sikap dingin dan senyum sinis menjawab tuduhan Nando. Ia mengakui tanpa ragu bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ia akan menggunakan Reza sebagai alat untuk menghancurkan hati Saleha. Sama seperti bagaimana hatinya dulu hancur karena Saleha. Pengakuan itu membuat darah Nando mendidih. Amarahnya semakin memuncak, tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya, menahan dorongan untuk bertindak lebih jauh. Aryo hanya memandangnya dengan ekspresi puas, seolah menikmati reaksi yang ia ciptakan. Ketegangan itu terus mengendap seperti api yang siap menyala lebih besar kapan saja.